Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu biwujuhikum wa aydikum min ila akhir ayah. Alhamdulillah, tentu tiada untaian kata yang paling indah terucap dari lisan orang yang beriman kecuali senantiasa mengagungkan Allah Jalla Jalaluh dengan ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia, inayah beserta hidayah yang tentu masih dapat kita rasakan bersama sampai pada malam hari ini selepas pelaksanaan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menerima setiap amalan kita, baik yang sunnah dengan yang wajib-wajibnya, dan juga kita berharap mudah-mudahan atas izin Allah Jalla Jalaluhu bertambahnya keimanan, bertambahnya ketakwaan di dalam hati kita semuanya. Amin. Salawat teriring salam tentu kepada qudwah kita selaku panutan bagi kita dalam berbagai aspek, berbagai hal, baik itu terkait dunia kita maupun terkait tentang ukhrawi kita. Wabil khusus prioritas seorang muslim adalah akhiratnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah Jalla wa'ala pada orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya ini innal muttaqina fi zilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan bulan yang lalu, kita membahas seputar tentang babul ghusl. Betul Pak? Seputar terkait tentang bab mandi. Alhamdulillah, selepas pembahasan tentang mashu alal hawail, yakni berkaitan tentang mashul khuffain, juga diantaranya membasuh al-jawrabain dan juga al-imamah, yang sudah kita bahas 3 bab tersebut, yakni membasuh khuf, membasuh jawrab, kemudian membasuh al-imamah, yang itu semua hukumnya adalah kita bahas jaizun, diperbolehkan. Ya, maka berdasarkan dengan banyaknya dalil baik itu secara khususnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sudah memasuki bab al-ghusl sebenarnya, terkait tentang bab mandi. Secara spesifik sebenarnya dibahas terkait tentang bab orang yang junub, maka dia statusnya hadas besar, ya, maka dia diperintahkan untuk mandi, ya, dari janabah, disebabkan karena khurus atau keluarnya al-mani, yaitu sebab keluarnya sperma, maka dia statusnya sebagai orang yang junub, maka dia mandi. Tapi sebelum kita membahas secara spesifik, sebelumnya kita sudah bahas yaitu seputar
tentang sebab-sebab orang yang diwajibkan untuk mandi atau diharuskan untuk mandi bukan karena statusnya junub saja, tapi diantaranya kita tahu mujibatil ghusl. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama khurujul mani, yaitu keluarnya al-mani. Ala sabilain, yaitu dari dua jalur. Jalur pertama yang disebut dengan kubul, ya, khususnya al-mani itu keluar dari dalam, yaitu bentuk al-kubul, ya, yaitu kemaluan, dari kemaluan yang baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Maknanya dalam keadaan sadar ataupun dalam kondisi dia tidur. Kalau tidur apa Pak berarti? Mimpi, ya. Yaitu salah satu juga yang disebut para ulama sifat atau tanda orang-orang yang sudah memasuki usia baligh, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kita istilah dalam fikih itu adalah ihtilam, mimpi basah. Baik, yang pertama khurujul mani ala wajhi sihah, yaitu berdasarkan dengan status yang dia itu sadar. Ya, dia tahu bahwa keluarnya sperma tersebut ataupun dalam keadaan dia tidur, yaitu melalui mimpi tadi. Maka dalil yang menunjukkan tentang wajibnya orang tersebut mandi yang sudah kita hafal bersama, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam kondisi keadaan junub, maka diperintahkan untuk bersuci. Dengan cara apa? Mandi. Yang itu kita sebut dengan mandi dari hadas besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiris sabili, ya, sampai akhir ayat, hatta taghsilu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan sukar. Apa itu? Mabuk atau tidak sadar, hilangnya akal. Dalam kondisi seperti ini maka tidak boleh dia mendekati salat sampai kemudian hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan di dalam salat tersebut. Pada ujungnya kemudian dalam kondisi keadaan kalian junub statusnya, maka hendaknya hatta taghtasilu, sampai kemudian dia mandi terlebih dahulu. Yang kita tahu tadi mandi dari hadas besar. Adapun dari hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, saya kira hadis ini sangat masyhur, ya Pak, ya. Innamal ma' minal ma'. Apa maksudnya? Innamal ma' minal ma', yaitu yang dimaksud innamal ma' minal ma' wal muradu, adapun maksudnya annal ightisal bil ma'i, bahwa mandi itu menggunakan apa Pak? Air, ya. Ya, enggak menggunakan apa namanya, debu gitu, ya. Walaupun penggantinya tayamum kalau tidak ada air, tapi tayamumnya bukan diguyur pakai pasir kan begitu. Atau guling-guling di atas pasir, tidak. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yaitu cukup membasuh wajah dan tangan. Tangan pun nanti ada ikhtilaf, sampai pergelangan saja atau sampai pada siku. Kalau masyhurnya dari mazhab Syafi'i itu sampai siku, ya. Tapi kalau dalam Maliki itu cukup sampai di pergelangan tangan. Nanti kita akan bahas di bab tayamum. Hari ini kita bahas tentang bab al-ghusl. Baik, apa yang dimaksud dengan innamal ma' minal ma'? Yang dimaksud adalah annal ightisal bil ma'i yakunu idza anzala al ma'. Ya, orang mandi menggunakan air yang suci disebabkan karena keluarnya air. Air apa yang di sini? Maaf, sperma. Ya, cairan sperma. Itulah yang disebut innamal ma' minal ma'. Dari hadisnya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka di sini sangat jelas berdasarkan dengan firman Allah, hadis Nabi SAW, orang yang diantaranya wajib mandi itu adalah orang yang dalam kondisi keadaan keluarnya cairan dari kemaluannya tadi yang disebut dengan sperma. Karena ada cairan yang dia bukan mani Pak, yang sebelumnya sudah kita bahas, statusnya dia najis dan dia harus mencuci kemudian berwudu seperti wudunya sholat tanpa harus mandi. Apa itu Pak selain sperma? Yaitu al-madhi wal wadi yang sudah kita bahas. Al-madhi wal wadi yang sudah kita terangkan sebelumnya. Baik. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, ketika Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fadakhtul ma' faghtasil
Wa fil lafz, dalam lafaz yang lain disebutkan idza hadzaftu wa la yakunu bi hadhihi sifati illa idza kharaja bi syahwatin kama qala ta'ala khuliqa min ma'in dafiq. Ya, kita tahu dalam surah At-Tariq ya. Maka dalam hal ini ketika Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apabila dalam kondisi keadaan keluar karena syahwat, ya tentu kita semua punya syahwat Pak ya. Siapa yang nggak punya syahwat? Nggak ada ya. Semua punya syahwat. Manusia diciptakan dalam kondisi memiliki syahwat, laki maupun perempuan. Namun syahwat atau nafsu kita ini harus kita arahkan dengan sesuatu yang mulia, dengan sesuatu yang mendapatkan manfaat, juga sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena kita tahu nafsu itu terbagi menjadi dua Pak. Ada yang disebut dengan nafsul mahmud, ada nafsul mazmum, nafsu yang tercela dan nafsu yang terpuji. Apa nafsu yang tercela? Karena mengikuti syahwatnya yang selalu mendorong pada sesuatu kejahatan, termaksud mengeluarkan yang tidak seharusnya dikeluarkan dan diletakkan cairan tersebut pada sesuatu yang tidak halal. Maka ini disebut dengan zina misalnya ya, jika dia melakukan antara pasangan laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan status istri ataupun suami, maka ini haram hukumnya. Kenapa? Termasuk dalam kategori perzinahan. Tapi kalau seandainya dia letakkan dalam kondisi keadaan itu adalah pasangan yang halal, maka justru bukan hanya mendapatkan kesenangan biologis, tapi justru juga mendapatkan pahala. Karena Nabi pernah ditanya oleh para sahabat ketika itu Pak. Ditanya apa? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika ada seorang suami mendatangkan istrinya yang halal ya tentunya ya. Kalau istri berarti kan sudah halal ya. Mendatangi istrinya dan meletakkan syahwatnya, kata Nabi SAW, kata orang tersebut kepada Nabi SAW, apakah dia mendapatkan pahala? Maka Nabi kembali bertanya kepada orang yang bertanya tadi. Apa kata Nabi Pak? Kata Nabi, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang laki-laki yang mendatangi perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya statusnya, kemudian meletakkan itu? Maka sahabat menjawab, dia mendapatkan dosa. Demikianlah orang yang statusnya pasangan suami istri, jika suami meletakkan syahwat pada istrinya, maka dia mendapatkan pahala, bukan dosa. Jadi Masya Allah Pak ya, sudah syahwat ya, manusiawi ya, memiliki syahwat yang diletakkan dan dikontrol dengan iman tadi. Tentunya dia tidak mengikuti hawa nafsu, meletakkannya pada yang haram. Kenapa? Nafsu itu selalu mendorong pada sesuatu yang jahat, yang buruk. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Allah mengatakan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada sesuatu perbuatan yang jahat, kecuali yang dibimbing oleh Allah atau yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas di sini ya Pak ya. Sebenarnya cukup dari ayat tadi dan hadis Nabi SAW dari Sa'id Al-Khudri tadi, innamal ma' minal ma'. Maka orang yang pertama kali wajib mandi itu karena keluarnya, maaf sekali lagi, cairan sperma. Disebabkan dalam kondisi keadaan sadar ataupun tidak sadar. Maksudnya tidak sadar dalam kondisi keadaan dia tertidur. Bagaimana dengan orang yang melakukannya dengan syahwat, tapi maaf, bukan pada pasangannya. Misalnya istimna dia maaf, atau bahasa sekarang maaf Pak, onani ya. Apakah dia statusnya junub kalau keluar? Statusnya tetap junub. Kenapa? Keluarnya cairan tersebut ya, maka dia harus mandi. Kalau secara hukum ya dia berdosa karena mengeluarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi status dia adalah junub, maka tetap wajib mandi nggak? Tetap wajib mandi. Ya, seperti itu. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari Ummu Salamah, ia berkata, Ja'at Ummu Sulaim, ketika itu datang Ummu Sulaim imra'atan Abi Talha, yaitu anak perempuan dari Abu Talha, ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq ya, hal 'alal mar'ati ghusli idza ihtalamat. Jadi yang ditanya apa di sini? Apakah seorang perempuan dalam kondisi dia bermimpi atau ihtilam tadi, dia mandi juga seperti laki-laki atau tidak?
ya atau tidak? Maka apa jawab Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya, dia juga mandi sebagaimana mandinya seorang laki-laki dalam kondisi dia tidak sadar atau tidur tadi Pak ya, maka tetap mandi sama. Kemudian Nabi mengatakan idza ra'atil ma, jika dia mendapati atau melihat adanya cairan tersebut keluar dari kemaluannya tadi, maka dia sama juga mandi. Karena apa? Status dia dalam kondisi keadaan hadas besar. Inilah orang yang pertama wajib mandi. Wa huwa dalun ala annahu la yashtaratu lil ghusli min al ihtilami an yakhruja bi syahwatin. Ya, kemudian apalagi kalau dia mengeluarkannya dengan dalam keadaan kondisi bersyahwat. Ya, bersyahwat. Maka hal ini dia jelas harus mandi apabila sudah keluar. Tapi Pak, nanti ada masalah yang kedua, yaitu termasuk yang wajib mandi selain yang ejakulasi atau keluarnya cairan tersebut. Yang kedua al-iltiqa'u al-khitanain, yaitu bertemunya dua khitan. Dua khitan berarti maksudnya dua kemaluan. Ya, anggaplah ini yang halal ya, karena kita nggak berbicara tentang yang haram, karena itu sangat jelas perzinahan dan dia dosa besar. Tapi suami istri misalnya melakukan hubungan dengan syahwat, ya, berjumpa dua khitan dari dua kemaluan tadi, walaupun belum ejakulasi, belum keluar, maka apakah dia tetap mandi atau tidak Pak? Tetap mandi atau tidak? Belum keluar, mandi atau tidak Pak? Mandi. Kenapa? Hah? Kan belum keluar Pak. Sementara yang pertama tadi disebutkan kalau dia keluar, ya, maka ada hal ini memang dia jawabannya adalah tetap mandi karena sudah bertemunya al-khitanain, walaupun sekali lagi maaf belum ejakulasi tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi berkata idza jalasa baina syu'abihal arba', ya, maka apabila bertemunya apa kalau bahasa kita ya digambarkannya empat, ya, kaki, maksudnya empat anggota tubuh, ya, ya biasanya kalau berhubungan kita paham lah ya Pak ya. Summa jahadaha, kemudian ada niat untuk berhubungan, ya, dengan syahwat, tempat yang halal, ya, pasangan suami istri, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib dia mandi. Wa illam yanzil, dalam riwayat Muslim disebutkan walaupun maaf belum keluar. Biasanya gimana Pak? Kok bisa belum ejakulasi? Ya mungkin beberapa sebab, entah anak ngetok pintu kagak jadi kan begitu atau misalnya ada hal-hal lain misalnya ya, maka hal ini tidak jadi. Kemudian karena sudah bertemunya al-khitanan, apakah tetap mandi? Tetap mandi. Sampai Pak sedetailnya ada yang membahas Pak, apakah yang disebut dengan al-khitanain itu hanya harus, maaf Pak, kita fikih memang harus sampaikan ya, apakah yang disebut al-khitanain itu sampai ujungnya saja atau yang disebut dengan al-hasyafah? Al-hasyafah itu kepala dari kemaluan laki-laki yang bertemu dengan farajnya wanita atau istrinya tadi, maka ini dia statusnya yang disebut al-iltiqa'u al-khitanain, bertemunya dua khitan tadi, maka dia wajibal ghusl, wajib mandi, wajib Pak ya. Jadi ada pasangan suami istri yang mungkin kasutri ya, pasangan suami istri baru ini biasanya lagi menggebunya syahwat, ya, kemudian melakukan hubungan yang halal tadi, kemudian ada sebab sehingga tidak keluar, kemudian dia tetap wajib mandi. Wallahu ta'ala alam. Jadi ketika bertemunya empat hal tersebut, maka dengan sungguh-sungguh, dengan berniat untuk melakukan faqad wajabal ghusl, maka dia telah wajib untuk mandi. Ya, wa illam yanzil, walaupun belum ejakulasi tadi, maka tetap harus mandi. Berdasarkan riwayat muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari punya nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang dinisbatkan dari tempat tinggalnya Al-Bukhara yang sekarang kita kenal dengan Uzbekistan. Atau Imam Muslim punya nama asli Abul Muslim bin Husain bin Muslim bin Husain al-Kushairi an-Naisaburi, yaitu dari Naisabur. Di mana itu? Sekarang kita akrab kenal dengan Al-Khurasan. Ya, dua perawi hadis ini siapa yang tidak kenal Pak? Hadisnya menjadi rujukan para ulama.
para ustadz, para kiai sampai detik hari ini. Ya, kita tahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Aisyah, semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yujami'u ahlahu summa yaksal. Apa maksudnya, Pak? Ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki, maksudnya suami, mendatangi atau mau berjima dengan istrinya, kemudian yaksal, hal alaihi ma ghusl, kemudian enggak jadi, apakah keduanya wajib mandi? Wa Aisyah jazasatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi summa nagtasil. Maka kita pun mandi jika terjadi hal tersebut, yaitu bertemunya dua khitan tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri mengatakan ketika bertemu dua khitan tetap harus mandi. Ini orang yang wajib mandi yang keberapa, Pak? Yang kedua. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa hadza la khilafun fihi al-yawm. Yang kita tahu, kata beliau, tidak terdapat perselisihan pada hari ini atau zaman ini. Waqad kana fihi khilaf li ba'di sahabah wa min ba'dihim summa in qa'ada al-ijma' ala ma dzakarna. Walaupun memang ada sedikit di antara para sahabat yang ketika itu terjadi perselisihan, tapi Nabi telah menerangkan hal tersebut. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa diganti dengan berwudu saja, Pak? Misalnya seperti keluarnya wadi dan madhi tadi yang diperintahkan untuk dicuci, tidak. Karena kalau sudah bertemu keduanya, faqad wajabal ghusl, maka dia wajib mandi. Ustaz kan belum keluar, tetap mandi karena sudah bertemunya al-hasyafa tadi yang kita sebut dengan kepala dari kemaluan tadi masuk pada faraj yang wanita, maka ini tetap wajib mandi. Di sini perlu kita perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa lagi? Di antaranya kita tahu bahwasannya fa amma haula'i sahaba faqad thabata anhumur ruju' 'anil qawli ba'da bi'adami ijabil ghusl. Kalau ada pendapat yang menyatakan tadi dari sebagian para sahabat berselisih tentang hukum bertemu dengan dua khitan kemudian tidak wajib mandi, ini para sahabat telah merujuk kembali atau maksudnya menarik kembali ucapannya, kemudian menyatakan tidak adanya perselisihan bahwa tetap wajib mandi. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh sahabat dulu ada yang berselisih, Pak. Ya, karena apa? Tidak ada yang mengatakan tidak wajib, tapi hadis tadi mengatakan wajib karena sudah bertemu. Maka ini mereka menarik kembali ucapannya. Karena setelah tahu dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu tunduk. Ya, artinya apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sami'na wa ata'na. Islam itu kan begitu, Pak ya. Ketika ada Allah dan Rasul yang menentukan satu hukum, tugas kita apa, Pak? Sami'na wa ata'na. An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya hanya ucapan orang yang beriman jika Allah dan Rasul yang menentukan satu hukum, tugas kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan dirubah. Sami'na wa pikir-pikirna. Ya, mikir dulu. Kira-kira bermanfaat, beruntung atau tidak? Manfaat untuk dunia saya atau tidak? Ibadah bukan untuk dunia semata, Pak. Bukan. Yang paling prioritas utama seorang beriman adalah karena Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena ibadah diterima dengan dua syarat secara umum. Apa itu? Al-ikhlasu. Ikhlas, adanya keikhlasan dilakukan hanya karena Allah. Wal mutaba'ah, dan mengikuti contoh. Siapa contoh terbaik kita dalam ibadah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Jadi tidak ada yang pantas kita ikuti, ya, kecuali utusan Allah yang terbaik ini. Utusan Allah yang paling mulia, manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ikut syahwat, ikut logika, tidak. Lau anna din birra'i, seperti kita pernah bahas satu hadis terkait tentang bab membasuh al-khufain, masih ingat Pak ya? Kata Ali bin Abi Thalib, lau anna din birra'i, seandainya agama pakai logika, pakai akal, lakana asfal al-khawfi aula bil masi, maka lebih utama yang dibasuh itu sebagai pengganti mencuci kaki dari berwudu, maka yang bagian alas bawahnya.
Kan logika itu. Yang kotor kan situ, yang dibawa jalan di situ kan. Kenapa yang dibasuh atas? Maka kata beliau tidak menggunakan logika akal. Kenapa? Nabi mempraktekannya zahirihima, di atas pundak bagian kaki yang justru dibasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh Abdullah bin Jabir ketika itu. Ya, maka dipraktekkan oleh Jabir tadi. Sampai para sahabat bertanya, kan kemarin yang kita pernah bahas bulan lalu, bertanya sampai para sahabat kagum, kaget, kenapa dia melakukan seperti itu. Padahal masuk Islam Jabir tadi belum lama setelah turunnya surah Al-Maidah ayat 6. Tapi sudah mempraktekkan itu karena melihat langsung dari prakteknya Nabi SAW ketika mau dilepas sepatu khufnya, Nabi bilang da'huma, tinggalkan keduanya. Ya, kenapa? Nabi sudah memasukkannya dalam kondisi keadaan bersuci secara sempurna. Baru kemudian batal, tidak perlu dibuka khufnya, kemudian ambil air dibasuh saja. Itu sudah kita lalui pembahasannya dalam mashul al-hawail, diantaranya mashu al-khufain. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan tadi para sahabat itu berselisih tentang hal tersebut bahwa tidak wajib, maka mereka telah menarik kembali ucapan itu dan sepakat akan kewajibannya. Kalau bertemunya al-khitanain maka wajabal ghusl, wajib mandi. Berdasarkan juga hadis yang masyhur tadi dari Sa'id bin dari Abi Sa'id Al-Khudri, innamal ma' minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya ada apa? Mandi pakai air yang suci disebabkan karena keluarnya air, yaitu dari kemaluan, cairan ya. Ya, walaupun belum keluar tetap juga mandi. Baik. Kemudian idza masa dzakara ar-rajul farzul mar'ah duna al-ilaj fihi falaysa 'alaihim al-ghusl bittifaq. Ini lebih sensitif sebenarnya, tapi ya kalau seandainya tidak bertemu dengan kedua kemaluan tadi Pak, al-hasyafa dengan farz tadi, maka tidak mandi. Selain itu kalau bertemu wajib mandi. Ya seperti itu. Baik, wallahu taala alam. Tapi kalau seandainya Pak Ustaz, ada orang yang suami istri dia bercembu, bermesraan, tapi belum sempat bertemunya al-iltiqa al-khitanain, belum bertemu. Tapi sudah suaminya misalnya Pak, maaf, sudah ada cairan yang putih yang kita kemarin sebut sebagai apa? Mazi ya. Maka dia mandi tidak? Tidak mandi. Karena itu bukan sperma, itu mazi. Yang cairan putih ya biasanya dikarenakan syahwat, maka itu dia tak perlu mandi, tapi cukup dicuci kata Nabi, dan wudu seperti wudunya orang yang sholat. Kemudian dia boleh mengerjakan seperti sholat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian qala yaghtasilu huwa wala taghtasilu hiya walakin taghtasilu ma asaba minha, tapi hanya dicuci bagian yang terkena daripada mazi tadi. Kalau seandainya terkena daripada pakaian atau anggota tubuh yang lainnya, maka diperintahkan untuk dicuci tanpa harus mandi dari hadas besar. Wallahu ta'ala alam. Idza bashara ar-rajulu zawjatihi wa adkhala maduna al-hashafa fanazala fi farjiha wa lam tumannihi lam yalzimuha al-ghusl. Ya, kalau maaf Pak, maaf. Ini kita sampaikan ya, sekali lagi mohon maaf fikih, bukan ada maksud untuk sesuatu yang maaf Pak, pornografi atau apa, tidak. Tapi ini kita membahas ya terkait tentang hukumnya. Jika seorang pasangan suami istri, suaminya melakukan hubungan tanpa bertemunya hasyafa dengan farj, tapi sudah ejakulasi si suami dan kemudian si istri tidak, maka apakah si istri mandi juga Pak? Mandi juga atau tidak? Tidak ya, karena dia tidak keluar tadi ya. Maka kalau seandainya bertemu walaupun nggak keluar, itu tadi sepakat wajib untuk mandi. Tapi ini yang keluar, yang ejakulasi hanya suami, maka dia yang wajib mandi di sini kata para ulama. Maka yang wajib mandi adalah laki-lakinya atau suaminya tanpa perempuannya, kecuali sudah bertemu al-iltiqa al-khitanain, bertemu kedua kemaluan, baru dua-duanya mandi. Wallahu ta'ala alam. Baik, idza istadkhalat al-mar'atu min al-mani fi farjiha aw duburiha thumma kharaja minha lam yulzimuha al-ghusl. Hadha huwa as-shawab alladhi qata'a bihi al-jumhur.
Walaupun memang di sini ada sedikit perselisihan terkait kalau seandainya Bapak mungkin pernah dengar kata istilah azal ya Pak ya. Istilah itu udah paham mungkin ya Pak ya. Jadi kalau suami kepengen tapi istri mungkin dalam kondisi keadaan tidak suci ya, kemudian dia melampiaskannya dengan cara selain dubur dan farajnya karena dalam kondisi haid, maka dia mengeluarkannya. Kemudian ditumpahkan pada anggota tubuh si istri tadi, maka apakah si istri mandi? Tidak dalam hal tersebut ya, tidak dia mandi. Yang mandi adalah tetap sekali lagi laki, tapi tetap dicuci atau tidak? Tetap dicuci dalam kondisi hal tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Yang ketiga, sebab orang yang wajib mandi dan keempat, 3 dan keempat. Di sini ada 2. Siapa itu? Khusus bagi wanita, al-haid wan nifas, yaitu wanita yang dalam kondisi menstruasi dan nifas disebabkan karena melahirkan. Maka selepas bersihnya dari kedua itu, dia wajib mandi. Wajib apa? Mandi. Sangat jelas saya kira, khususnya bagi para akhwat ya, para wanita ketika dia haid dalam kondisi, walaupun haid ini kita tahu ya Pak ya, batasan minimal itu aqalluhu yaumun wa laila, 1 hari 1 malam minimal. Tapi umumnya 7 hari atau 1 pekan. Maksimal menurut sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i 15 hari. Itu maksimal. Tapi rata-rata umumnya 7 hari haidnya seorang wanita. Wallahu ta'ala alam. Wa huma sababan mujibani lil ghusl. Kedua ini adalah sebab wanita itu wajib mandi. Karena apa tadi? Haid dan nifas. Lakin lamma kana al-ightisalu min as-sababi la yutimmu illa ba'da inqita'ihi wal faraq minhu wajib al-ghusl ba'da inqita'il haid wan nifas. Kalau seandainya sudah berhenti, karena kan ada yang suka berhenti itu Pak, walaupun belum 1 minggu, karena menurut dia harus 1 minggu gitu, karena umumnya 1 minggu bersih. Mandi nggak dia? Mandi. Walaupun nanti flek lagi misalnya, keluar lagi kan begitu. Suka ada begitu ya Pak ya. Wanita, perempuan paling paham itu. Ya, maka keluar lagi. Apakah dia setelah bersih itu wajib mandi? Mandi. Kenapa? Sudah berhenti. Ya, maka dia mandi kemudian melakukan kewajiban. Karena yang paling sedikit tadi yaumun wa laila, 1 hari 1 malam, bisa juga umumnya 1 pekan, bisa lewat dari 1 pekan. Maka tergantung kondisi bagaimana menstruasinya seorang wanita tadi. Tapi sekali lagi umumnya 7 hari. Fa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, ketika itu Nabi berkata kepada Fatimah ya binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidhah fada'i shalah. Seorang perempuan ketika mendapati dirinya dalam keadaan menstruasi atau haid, kita tahu tidak boleh melakukan beberapa kewajiban. Di antaranya apa? Salat. Apalagi nggak boleh tawaf. Ya, tawaf dia tidak boleh dalam kondisi haid. Wa idza adbarati faqtasil wa shalli. Kalau sudah bersih, maka dia pun kemudian mandi. Dari yang adas tadi, kemudian dia boleh dan harus melakukan kewajibannya sebagai muslimah. Wallahu ta'ala alam. Apakah saum dia boleh? Tidak. Sama ya, saum tidak boleh. Nah, persoalannya nanti kalau di dalam bab salat Pak, misalnya seorang perempuan mendapati kondisinya dalam keadaan menstruasi, kan tadi tidak boleh melakukan salat dan tidak boleh melakukan puasa. Apakah dia mengqadha salat dan mengqadha puasa? Jawabannya dia hanya mengqadha puasanya saja. Salat tidak diqadha ya, salatnya tidak diqadha. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya karena kita sedang membahas babul al-ghusl. Itu sebab yang ketiga dan keempat, yaitu orang yang haid dan nifas, maka dia menyebabkan wajibnya mandi. Nah, yang kelima ini memang ada ikhtilaf Pak, yang mewajibkan orang mandi. Apa? Islamul kafir. Orang kafir yang dulunya menutup hatinya dari keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, maka kemudian dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah, masuk Islam Pak. Apakah dia mandi juga? Sebagian para ulama mengatakan bahwa dia wajib mandi. Kalau dalam kitab ini
yang dikaryakan oleh Abu Malik Kamal dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau mengatakan termasuk dari bagian orang yang wajib mandi. Ya, setelah dari kafirnya kemudian masuk Islam, hari itu dia mandi. Walaupun ada yang mengatakan tidak wajib untuk mandi. Kenapa? Karena ada ikhtilaf tadi. Salah satu aqwal, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yajibul ghusl 'alal kafir mutlak. Secara mutlak dia wajib mandi. Jadi tanpa ada negosiasi, mutlak dia kalau dulunya kafir kemudian dia masuk Islam, dia mandi. Menurut mazhab Maliki dan Ahmad dan Abi Thawri, Ibnu Hizam, dan yang dipilih oleh Imam dari Ibnu Munzir dan yang lain-lainnya, berdasarkan dengan firman Allah, berdasarkan dengan dalil sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, atau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kenapa? Ada satu kisah di sini disebutkan Islamu Thamamah, yaitu seorang Thamamah bin Athal, ia masuk Islam. Kemudian dia idhabu bihi ila haitin bani fulan famarruhu an yaghtasil. Dia melewati satu desa, satu kelompok kaum, kemudian dia mandi di situ. Dia mandi. Akhrajahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga kisah Islamnya Asid, ketika itu dia masuk Islam, dan juga ketika dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair tentang hal tersebut, maka apa yang disebutkan? Diperintahkan untuk bersuci atau mandi dari masuknya dia ke dalam agama Islam sebelumnya dia kafir atau tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka hal tersebut menunjukkan, kata beliau, adalah wajib, termasuk mandi dari Islamnya seorang yang kafir. Wallahu ta'ala alam. Pendapat kedua mengatakan yustahab, ya, sunnah hukumnya. Pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah. Yang ketiga, la yajibu alaihil ghusl mutlaqan, sebalik dari pendapat yang pertama. Kalau yang pertama wajib secara mutlak, yang ketiga ini mengatakan tidak wajib secara mutlak. Lalu bagaimana kita menyikapi persisihan tersebut? Kata beliau, wastadallul al-fariqan bima yali kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya, al-islamu yuhdama ma qablah. Karena masuknya Islam seseorang atau mendapatkan hidayah kemudian dia masuk Islam, itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Artinya hal tersebut menunjukkan, sebagian mengatakan dia tidak perlu untuk mandi, ya, atau kalau dia tetap mau mandi, lebih hati-hati dia mandi daripada setelah dia masuk Islam tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi hal tersebut, kata Abu Malik Kamal, dia masukkan di dalam kategori poin yang kelima, bahwa orang yang wajib mandi itu adalah orang yang Islamul kafir, masuk Islamnya orang yang kafir dahulu, sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah. Dan yang berikutnya diantaranya salatul Jum'ah. Nah, kalau salat Jum'ah ini kita tahu memang diantaranya yang lebih tepat adalah disunnahkan untuk laki-laki, ya, mandi di waktu datang menjelang waktu salat Jumat. Dan termasuk mandinya mandi apa? Mandi wajib. Mandi dari hadas besar, walaupun status dia bukan junub, tapi disunnahkan untuk dia mandi dalam hal tersebut pada hari Jumat, ya, karena kita tahu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan banyak dari hadis-hadis seperti dari Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Hurairah, semisalnya juga dari Sauban, juga diantaranya dari Hafsah, banyak sekali, ya, yang menganjurkan seorang laki-laki untuk mandi sebelum berangkat menuju salat Jumu'ah. Itu diantara keutamaan yang didapatkan oleh seorang laki-laki sebelum berangkat ke masjid melakukan salat Jumatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jadi apakah dia wajib atau sunnah? Maka dalam hal ini lebih tepat, kata beliau, ghuslul Jumu'ah, mandi di hari Jumat, mustahab walaysa biwajib, yaitu disunnahkan, bukan wajib, kecuali yang 5 tadi. Apa saja Pak yang 5? Keluarnya sperma, kemudian bertemunya 2 kemaluan walaupun wa illam yanzil, walaupun belum keluar, atau ejakulasi bahasanya. Yang ketiga dan keempat haid dan nifas. Yang kelima Islamul kafir. Yang keenam
yaitu adalah salat Jumat, namun di sini berselisih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kita ambil lebih tepat di sini, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib. Jadi silakan. Dan lebih utama kita tahu kalau sunnah itu apa, Pak? Sunnah itu apa? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, dapat pahala pelakunya dan tidak dihukum atau tidak dihukumi berdosa jika meninggalkannya. Tapi kalau wajib kan kita tahu yusabu fa'iluhu, dapat pahala pelakunya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan dia berdosa atau dihukum karena meninggalkan kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini jelas, Pak? Alhamdulillah. Gak berasa waktu begitu cepat ya, baru bahas sedikit aja sudah hampir mau azan lagi, tapi nggak apa-apa, kita akan lanjut. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab 5 menit terakhir ya, insyaallah. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' summa atal jumu'ah fastami' wa ansit. Ada hadis yang dari Abu Hurairah tadi kita katakan bahwasannya siapa yang berwudu kemudian memperindah atau memperbagusi wudunya secara sempurna, kemudian datang salat Jumat, kemudian mendengar dan berdiam, tidak berbicara, tidak menghitung kerikil dan lain sebagainya, ghafara lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini keutamaannya. Dan juga wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah bahkan bukan hanya Jumat ke Jumat, ditambah plus 3 hari dihapusnya, diampuninya dosa-dosa. Ya Allah Ta'ala, Masya Allah. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari bab mandi ini sebenarnya jemaah sekalian. Ini baru berkaitan tentang wajib orang yang mandi. Ada berapa tadi, Pak? 6. Tapi yang satu sebenarnya ada perselisihan yang terakhir, tapi kita ambil pendapat yang lebih kuat adalah dia sunnah. Tapi kalau ada orang mengatakan wajib, ya sebagai pendapat pendirian dia, silahkan monggo. Tapi kita ambil mayoritas mengatakan hukumnya sunnah. Ya berdasarkan hadis-hadis yang banyak tadi, keutamaan dari hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Yang ketujuh, yang wajib mandi. Tapi ini bukan mandi sendiri, dimandiin. Berarti apa, Pak? Mayit. Ya. Kalau sudah jadi mayit kan nggak mungkin mandi sendiri. Maka hukumnya wajib nggak memandikan mayit? Wajib. Dalam ahkamul janais nanti ada di jilid kedua. Dalam kitab tersebut itu membahas tentang ahkamul janais. Ya, maka hukum-hukum mengurusi jenazah, termasuk memandikannya, apalagi mengkafaninya, kemudian menyolatinya, kemudian menghantarkannya atau menguburkannya, ya. Maka ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihil ba'd saqata anil bakin. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, yang lain tidak berkewajiban lagi. Artinya, kalau ada sebagian yang mengurusi, sudah tidak ada kewajiban yang lain. Kalau semuanya tidak ada yang mengurusi, baru berdosa, Pak. Karena hukumnya wajib. Ya, maka di sini kita harus paham tentang ahkamul janais. Saya kira kita juga sudah pernah belajar ya, mungkin dengan guru-guru kita, para asatid kita yang banyak di sini. Masya Allah, mungkin ada ustadz, ada para guru kita, dewan guru di masjid ini yang luar biasa keilmuannya, tentunya kita tahu. Mereka sudah mengajarkan kita tentang hal tersebut. Baik, al-maut, kematian. Kita tahu bahwa kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Ya'ti faja'atan, tanpa diundang, Pak. Ya, tanpa ada datang WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Rahmat, giliranmu besok ya. Oh, enak benar, Pak. Ya, masjid aja saya diam setiap hari, ibadah terus, baca Quran terus, khatam Quran. Ya, karena apa? Saya tinggalkan semua aktivitas duniawi saya. Kenapa? Sudah tahu besok udah terakhir. Iya, buat apa lagi? Semua yang kita kumpulkan pun akan kita tinggalkan, betul nggak, Pak? Iya, akan kita tinggalkan. Maka kalau tahu seperti itu enak, tapi sayangnya tidak diberitahu, dirahasiakan. Makanya disebut kematian itu sesuatu yang misterius. Gak ada yang tahu, gaib. Ya. Tapi sudah pasti. Karena kita tahu, Pak, sesuatu yang takdir yang tidak dapat berubah itu adalah takdir kematian. Kita tahu bagaimana proses penciptaan manusia yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang sangat panjang. Inna ahadakum yujma'a fi batni ummihi ya arba'ina yauman nutfah.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya proses penciptaan kalian, yaitu janin tadi di dalam perut ibunya selama 40 hari itu berbentuk nutfah. Nutfah itu apa? Cairan, ya, yang bertemu dengan sel ovum. Kemudian itu disebut dengan nutfah. Kemudian summa yakunu mudghatan, summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Jadilah proses setelahnya jadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Kemudian mudghah itu segumpal daging. Dan diterangkan juga dalam surah Al-Mu'minun itu kan Pak ya, terkait tentang proses penciptaan manusia yang dibaluti dengan tulang, kemudian dibalutin lagi dengan daging. Ya, jadilah kita. Pada 4 bulan pertama, wa yursala fihil malak, diutusnya malaikat, fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh pada janin tersebut. Kemudian diambil kesaksiannya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Diambil kesaksiannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang ketika mungkin kita tahu banyaknya orang kembali kepada fitrah, karena memang hakikatnya dia sudah punya fitrah keislaman saat di dalam janin ibunya, seperti itu. Sampai pada akhirnya diperintahkan wa yu'mar bi arba, diperintahkan untuk 4 perkara, mencatat 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Bikat bi rizkihi, mencatat tentang rezekinya. Saat dia lahir nanti sudah ditentukan. Apalagi bi amali wa ajali wa amali, yaitu rezeki, ajal, amal, dan syakiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara dia. Maka termasuk dari 4 yang dicatat yang tidak dapat berubah itu adalah ajal, kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, surah apa itu Pak? An-Nisa 78. Dimanapun kalian berada, sekalipun di benteng yang sangat kokoh dijaga oleh prajurit, maka kalian tidak bisa berlari dari kematian. Surah Al-Jumu'ah ayat 8 sering kita dengarkan, itu dibacakan juga para imam. Ya, apa itu kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah mengatakan, katakanlah, kemana kalian mau berlari dari kematian itu? Fa innahu mulaqikum, pasti dia menemui kalian. Dan Allah akan mencatat dari setiap apa yang kita perbuat. Nanti kalau akan dihadapkan, ya, kitab catatan amalan kita diperlihatkan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Maka kita tidak bisa berlari daripada itu semua, termasuk kematian. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walau sedetik, sekejap, dimaju, diundur, atau dimajukan atau diundur. Ini tidak bisa. Tidak bisa, jemaah. Karena Allah telah menentukan. Berapa banyak orang yang sudah diponis komplikasi penyakit, dianggap sudah adalah ini udah gak lama lagi, ternyata masih lama. Karena ajalnya sudah ditentukan, bikat bi ajalihi, tentang ajalnya sudah dicatat. Maka ini wajib untuk dimandikan. Wa huwa min asbabi wujubil ghusl lakin laisa 'alal mayit wa inna ma 'ala man hadara minal muslimin wa sayati tafsiluhu. Ya, jamaah. Terakhir, tadi kan mayit yang dimandikan. Apakah orang yang mandikan mayit harus mandi atau cukup berwudu, Pak? Nanti kita lanjutkan. Biar penasaran Pak ya. Maka dari sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan dia cukup berwudu saja, membersihkan dirinya, mencuci dari segala kotoran. Kemudian ada yang mengatakan dia mandi, sebagaimana mandi dari hadas besar. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang pembahasan babul ghusl, bab terkait dengan mandi, 7 kategori orang yang wajib mandi. Ada Pak? Silakan Pak. Nah, bismillah. Iya. Maka memang apapun kondisinya, karena secara manusia mungkin Ya. kalau foreplay ya. Iya, paham. Kalau foreplay kan bisa saja bertemu, tapi belum. Tapi apakah minimal adalah sudah masuk hasyafah? Oh, ini batas minimal. Iya. Batas minimal. Ya, batas minimal kata para ulama di sini, termasuk Abu Kamal bin Malik mengambil pendapat itu sampai pada ujungnya, Pak. Selama belum masuk berarti Belum. Ya. meskipun bertemu ya. Ya, meskipun bertemu. Tapi yang dimaksud di sini di ujung dari bagian kepalanya. Nah, secara masuk, tapi bukan keseluruhan. Nah, itu yang dimaksud dengan hasyafah secara utuh. Wallahu taala alam. Jadi sangat jelas, Pak ya. Ada lagi, Pak?
Nggak ada ya? Baik, kita tutup. Silakan Pak. Ustaz, apakah boleh mandi itu untuk 2 sholat fardu, Ustaz? Mandi untuk 2 sholat fardu. Artinya tidak batal gitu. Wudu maksudnya. Iya, jadi misalnya kita bepergian jauh, terus sampai di rumah jam 5 misalnya, Mandi. terus mandi, Ya. terus kita sholat, Ya. asar. Terus untuk itu masih ada dulu maghrib nih, belum batal, boleh kita Sholat lagi. pakai Wudu yang sebelumnya. iya, Ya. artinya mandi itu boleh dipakai lagi buat sholat lagi. Boleh Pak, kalau yang dimaksud mandi di sini ada sebabnya, mandi wajib namanya. Disebabkan karena junub. Kalau mandi biasa nggak ada kewajiban, maksudnya nggak mandi yang bukan karena statusnya junub ya. Misalnya Bapak mandi biasa gitu, bukan nggak? Kemudian Bapak mau wudu, sholat, anggap asar tadi. Kemudian Bapak sholat lagi maghrib, ya silakan nggak mandi pun nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi keadaan dia tetap bersuci. Ya, boleh. Dalam kondisi dia bersuci. Tapi kalau ada keraguan, maka itu pun boleh selama dia tidak mendengarkan suara dan bau. Makanya kaedahnya kan al-yaqinu la yazulu bisyakkin. Ya, bahwa keyakinan itu tidak dapat mengalahkan sesuatu yang ragu. Selama Bapak tidak dengar, selama tidak mencium, maka yakinkan masih berwudu dan sholat dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau mandinya yang Bapak tanya, nggak wajib karena Bapak nggak dalam kondisi maaf junub. Kalau mandinya, tapi yang maksud wudunya. Baik, boleh Pak. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.